wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 yang akan menerangkan tentang Daftar Pancasila. Dan saya Muhammad Fatimah sebagai moderator, dan samping saya dari Desa Setiawati sebagai yang akan menerangkan sedikit tentang Pancasila. Terima kasih atas waktunya. Hakikat Pancasila. Berbicara tentang hakikat Pancasila sama saja kita membicarakan tentang hal-hal yang hakiki atau yang mendasar. Demikian pula memahami hakikat Pancasila, yaitu memahami kehidupan bangsa dan bernegara. Di sini saya akan menyampaikan tentang simbol-simbol yang ada pada Garuda, yaitu yang di sini. Yang pertama, simbol yang pertama yaitu bintang, yang artinya ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, ialah Allah, pencipta segala yang ada di muka bumi ini beserta makhluknya. Dengan demikian, atas keyakinan inilah negara Indonesia memberikan kebebasan jaminan kepada penduduknya untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan dan keagamaannya masing-masing. Demikian pula, negara Indonesia tidak boleh ada paham yang meniadakan Tuhan atau ateisme. Sebagai sila yang pertama yang menjadi unsur pokok nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia yang menjiwai, mendasari, membimbing perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada simbol yang kedua yaitu rantai, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yaitu manusia yang mempunyai pola pikir, rasa, karya, dan cipta. Adil yaitu sesuai dengan norma-norma yang objektif dan tidak semena-menanya. Beradab berasal dari kata adab, kebudayaan, attitude, sikap. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu kemanusiaan yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Yang ketiga yaitu simbol Common Union, yang artinya persatuan Indonesia. Persatuan artinya utuh, tidak terpecah belah. Kesatuan Indonesia yaitu persatuan bangsa yang mendiami suatu wilayah Indonesia yang bersatu karena didorong untuk menciptakan kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wakil negara yang merdeka dan berdaulat. Yang keempat, simbol kepala bangsa yaitu kebijaksanaan yang dipimpin oleh hikmat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan dan perwakilan, yang artinya yaitu rakyat dalam menjalankan kekuasaannya dalam sistem perwakilannya harus sesuai dengan cara musyawarah dan mufakat untuk bertanggung jawab kepada Tuhan maupun rakyat dan wakilnya. Yang kelima yaitu simbol padi dan kapas, artinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan perlakuan yang adil terhadap bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, baik melalui material maupun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia artinya seluruh bangsa Indonesia, baik warga negara Indonesia yang di Indonesia maupun WNI yang berada di luar negeri. Jadi keadilan seluruh bangsa bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu setiap orang Indonesia yang mendapatkan perlakuan yang adil baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Saya akan menerangkan pada ini sebagai simbol Pancasila. Bagi Pancasila itu banyak pengertiannya. Yang nomor 1 adalah Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara itu sudah dilihat bahwa terbentuknya Pancasila itu harus tidak sia-sia, karena dengan Pancasila ini dibuat dengan pengalaman para bangsa Indonesia yang memperjuangkan tentang kemerdekaan Indonesia. Dan Pancasila sebagai dasar negara itu bisa disebut dengan dasar falsafah negara atau ideologi negara yang mencantumkan beberapa nilai-nilai Pancasila dalam kandungan
pengamalan setiap hari-harinya kepada bangsa Indonesia sendiri. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup itu kita itu memandang Pancasila itu dari segi semuanya. Pancasila sebagai pandangan hidup adalah kita itu memegang Pancasila itu sebagai pedoman. Kita itu menjaga Pancasila sebagai pedoman, petunjuk dan arah bagi kita untuk semua perilaku dan kegiatan kita setiap hari-harinya. Maka dari sini sikap dan cara pandang tersebut yaitu terhadap keagamaan. Terhadap keagamaan yaitu kita berketuhanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjalankan syariat Islam. Menjalankan syariat Islam itu merupakan sholat, zakat dan yang lainnya yang merupakan rukun Islam itu tersendiri. Yang kedua, terhadap sesama manusia. Kita terhadap sesama manusia harus saling menghargai satu sama lain dan harus menjaga kehormatan dan harus menghargai antara umat, antara bangsa dan suku. Yang ketiga, terhadap bangsa dan negaranya. Kita terhadap bangsa dan negaranya kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu tersendiri. Yang keempat, terhadap pemerintahan demokrasi. Terhadap pemerintahan demokrasi kita harus bijaksana dalam mengambil hikmah dalam kehidupan kita. Yang kelima yaitu terhadap kepentingan sesama. Terhadap kepentingan sesama yaitu kita harus tetap adil dalam bertindak dan kita harus mempunyai perilaku yang sopan dan santun. Yang ketiga yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia merupakan pengalaman yang dilaksanakan setiap harinya, pengamalan yang kita harus jaga dan kita seimbangkan kepada semua masyarakat Indonesia. Dan merupakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kita mencapai puncak kepribadian bangsa puncak kepribadian yang kita di mana nantinya kita akan terus berjuang demi bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan yang seoptimal mungkin. Dan ciri-ciri khas kepribadian bangsa Indonesia itu tersendiri tercantum dalam sila Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan peraturan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Dari Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia ini, Presiden Insinyur Soekarno itu telah menyampaikan pidatonya di depan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Yang isinya tersebut yaitu Pancasila harus dibela untuk selama-lamanya dan menetapkan dasar negara Pancasila secara konseptual dalam pembukaan UUD 1945. Dari sini kita lihat Pancasila itu harus dibela, berarti kita harus melindungi dan mengamalkan isi-isi dari Pancasila tersebut, dan kita diusahakan jangan menyeleweng dari sila-sila tersebut. Yang kedua itu menetapkan dasar negara Pancasila sebagai konstituen dalam pembukaan UUD. Pembukaan UUD itu juga didasari dengan adanya Pancasila. Pancasila itu juga berperan penting atas pembukaan UUD dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang terakhir yaitu Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia adalah tercantum dalam alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh kemajuan Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa dan ikut melaksanakan kepribadian dirinya berdasarkan kemerdekaan, kepribadian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan nantinya kita akan
bertoleransi, menghargai antar semua bangsa, suku, dan kita selanjutnya akan mencapai puncak kesejahteraan, yaitu bangsa Indonesia akan bangsa Indonesia akan sejahtera dan tidak memandang dari suku-suku lain atau umat yang